Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sukacita, salam bersyukur, dan salam tekun berdoa One Way Ministry. Oke saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan pada Matius pasal 7 ayat 21 ya. Mengatakan yaitu orang yang berseru-seru kepada Tuhan ya. Oke, kita akan baca aja ayatnya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku ya. Itu yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa sih? Ya satu aja, cuma kamu percaya Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman. Intinya sebetulnya cuma itu saudara. Ya, nanti saudara akan lihat ya di Matius pasal 24 tentang akhir zaman dan segala bla 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 sampai ayat-ayat sampai ke bawah ya itu. Banyak nabi-nabi palsu, banyak hamba-hamba Tuhan yang memakai nama Tuhan untuk kepentingan daging mereka ya. Di situ dikatakan ada penyiksaan dan sebagainya dan sebagainya dan ayat-ayat terakhir mengatakan bahwa pengangkatan itu akan terjadi, yaitu ya bahwa orang-orang yang di ladang tahu-tahu hilang, satunya ada satunya hilang, orang-orang yang di kilang tahu-tahu ada satunya hilang. Itu sebetulnya memang benar, semua itu akan terjadi pada masa-masa susah ya. Dan itu nanti terjadi itu nanti ada yang namanya akhir zaman itu seperti yang Tuhan katakan itu yaitu seperti zamannya Nabi Nuh ya. Makanya nanti ada seseorang yang diutus Tuhan yang nggak masuk akal itu nanti ya. Suruh bikin batra yang besar banget gitu ya di atas gunung gitu ya. Wah, tak tahu-tahu banjirnya besar banget dan menutupi sampai gunung gitu ya. Dan itu nanti akhir zaman akan terjadi seperti itu ya. Dan kesukaran, peperangan, bencana alam, dan orang-orang yang sekarang mencari uang atau materi dunia ini lebih untuk kepentingan mereka pribadi, untuk kepentingan golongan mereka. Bahkan nabi-nabi palsu yang memakai nama Yesus banyak, dan mereka melakukan mujizat bisa mendoakan orang sakit sembuh dan sebagainya. Ya, itu hati-hati. Maksud saya gini, bukan berarti kita apa ya? Ya memang saya akan berkata hati-hati, berjaga-jaga karena apa? Karena kalau sampean tetap di dalam Tuhan sebetulnya itu pasti sudah tahu ya. Ya sudah tahu dan Tuhan sudah memberikan warningnya dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita nggak mau nempel sama Tuhan kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Begitu masa sukar itu terjadi, bencana terjadi dan seperti COVID sekarang kita nggak boleh bekerja, kita suruh di dalam rumah. Ya, perekonomian kacau dan semuanya. Nah, itu orang-orang sudah menganggap ini salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Kedatangan sudah dekat itu nanti dibaca aja lah dia di Matius pasal 24 itu kalian akan tahu bahwa bintang-bintang akan runtuh, matahari sudah nggak bersinar lagi, bulan sudah nggak bisa karena mataharinya sudah nggak bisa bersinar ya otomatis bulan sudah nggak akan kelihatan juga saudara ya. Makanya itu karena mataharinya sudah jadi bumi ini gelap terus ya. Gelap wis. Pokoknya baca aja lah nanti ya di Matius pasal 24 supaya tahu tentang akhir zaman. Makanya kalau kalian nggak sungguh-sungguh nempel bersama Tuhan ya enggak dalam bahtera Tuhan ya tidak selamat. Seperti Nabi Nuh itu kan ngajak orang-orang yang mau masuk bahteranya Tuhan ya. Berjalan bersama Tuhan. Itu maksudnya gini, maksudnya bahtera Tuhan itu jangan digambarkan secara lahiriah ya. Sebetulnya bahtera Tuhan itu bait Allah itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Bait Allah dirimu itu loh bait Allah. Kamu mau menghancurkan dirimu ya terserah ya. Makanya bait Allah itu dijaga ya. Kamu percaya dengan Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu rema dalam hidupmu, itu berarti kamu sudah masuk dalam bahtera Tuhan. Sebetulnya simpel-simpel aja, nggak ada yang sulit sebetulnya ya. Nggak ada ya di dalam Tuhan tuh golongan-golongan tuh nggak penting. Di dalam Tuhan tuh pribadi lepas pribadi saudara. Ya toh.
saudara memiliki golongan merasa bahwa ajaran gereja sampean benar sendiri, itu barang itu nggak ada di dalam Tuhan seperti itu tuh. Semua baik Apolos apa itu golongannya yang menyiram menanam, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan ya. Semuanya itu baik di mata Tuhan itu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang tahu benar salah itu cuma Tuhan. Yang penting hati kita masing-masing saudara di dalam Tuhan ya. Yang percaya Tuhan Yesus dengan benar ya, bukan dalam kedagingan ya. Sudah seri-seri pertama khotbah saya itu ya, hidup dalam roh itu bukan dalam kedagingan, itu perlu diperhatikan benar-benar. Makanya akhir zaman itu banyak orang-orang yang tertipu ya. Sekarang tuh zamannya masker jadi payu ya. Dulu masker gak laku, sekarang jadi laku karena diwajibkan harus pakai masker gitu ya. Semuanya itu ya namanya dunia baru ya, zaman baru. Kalau di Matius pasal 24 itu diterangkan dengan dunia baru ya. Makanya nanti new normal ya. Kalau sekarang katanya new normal. Sebetulnya kalau kita tetap di dalam Tuhan itu semuanya ya tetap kita ya aman saja, nyaman saja, bahagia saja, dan tenang-tenang saja, dan ya nikmat saja menikmati dunia ini. Ya kita ikutilah, pakai masker ya dah semuanya. Asal kita tidak di luar jalurnya Tuhan, semuanya itu Tuhan protek ya. Allah itu ngasih perlindungan bagi kita. Kita itu diberi hikmat, kepintaran dan semuanya, kepandaian, nafas hidup dan mulut ini untuk bermanfaat bagi orang banyak, bukan untuk mengutuk hal-hal yang negatif. Apa yang keluar dari mulutmu itu sebetulnya adalah tanduranmu ya. Kalau orang dagang ngomong sepi ya wis itu tanduranmu. Lek kon nandur bibit sepi ya tukule sepine luwih akeh ngono wae. Intine seperti itu. Kalau kamu sambat rekoso terus urip rekoso ya toh, aduh kok awakku pusing gini, tanduran pusing, kamu akan semakin pusingmu lebih berat lagi karena nandur satu pusing akan tukulnya pusing lebih banyak ya toh. Kalau kamu nandur padi, nandur jagung, bibitnya satu, tapi nanti begitu dia berbuah, bertumbuh, tumbuhnya banyak gitu loh. Makanya Tuhan ajarkan apa? Ayo positif. Nggak ada Tuhan tuh ngajari yang negatif-negatif saudara. Yang negatif aja didoain supaya jadi positif kok kalau Tuhan ajarkan. Ya, makanya ayo itu Tuhan katakan tadi di Matius pasal 7 ayat 21, bukan orang yang berseru nama-nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk dalam kerajaan surga. Gini saudara, kalau kita semua orang yang dikasihi Tuhan ini mau hidup bersama Tuhan, menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan, aduh enak saudara. Contohnya ya, sampean hidup sama raja di atas segala raja, mana raja yang kaya, dan sampean diangkat jadi anak raja, sampean akan menikmati menjadi anak raja itu seperti apa gitu loh. Yaitu saudara, tetapi ingat loh ya, raja dunia dengan raja di atas segala raja Tuhan Yesus Kristus itu beda, karena kalau Tuhan itu ada belas kasihan. Hidupnya Tuhan Yesus itu belas kasihan tok, melihat sesama manusia itu ya, melihat ciptaannya itu dengan belas kasihan. Tetapi kalau raja beda, bagaimana cara menguasai rakyat supaya taat sama dia, manut sama dia, itu loh. Bedanya raja dunia dengan Tuhan Yesus itu bedanya begitu gitu loh. Padahal kita semua nanti mati mau masuk neraka apa masuk surga lah. Kalau mau masuk neraka ya berarti bapak pendusta bapakmu. Tapi nek kamu mau masuk surga ya bersama Allah Bapa gitu loh. Makanya ayo saudara sekarang itu ingat sadaro. Ya sadaro balik wis mulai sekarang rohanimu muda barangnya enggak penting saudara ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Contohnya gini ya, orang yang mati di kayu salib itu pada saat dia banyak berbuat dosa, tapi pada saat Yesus mau mati dan dia ngakui bahwa Yesus adalah Tuhan, saat itu juga Tuhan sudah ampuni dan dia masuk dalam kerajaan surga juga. Loh itu loh. Jadi kita nggak ngerti orang mana yang masuk dalam kerajaan surga. Sampean mau murko sekarang, mau nakal, mau beling terus, nggak percaya Tuhan, nggak melakukan Tuhan. Ngerti-ngerti mati det, turun sempat ngaku. Ya wes bablas sampean hilang gitu loh. Yang dihakimi itu ya, kalau di Wahyu itu dihakimi sesuai kitab kehidupan, dibuka ke kitab kehidupanmu ya. Tetapi sebetulnya ujung-ujungnya itu garis akhirnya yang penting kata Tuhan. Makanya sampai sekarang ya terserah sih sampean kalau mau hidup tetap di dalam kedagingan, tetap di dalam
dunia sekarang yang membuat kalian merasa bahagia, ya monggo-monggo saja ya toh. Tetapi sebetulnya kenyamanan, kedamaian, kenikmatan itu cuma ada di dalam Allah. Hanya di dalam Tuhan, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Dia terus di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Allah itu firman. Berarti kalau kita baca firman itu sebetulnya kita sudah ketemu dengan Allah. Penak saudara. Terus kita nuruti perintah-perintahnya ya toh. Kalau kita nuruti perintahnya raja di atas segala raja ya jenenge manut itu ya pasti ya diopeni saudara, ya pasti dipelihara, dikasih kenyamanan, ketentraman, ketenangan batin, pikiran yang positif, pikiran yang jernih, perbuatan yang baik, yang berkenan, menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun kelihatannya secara dunia hidupnya susah, tetapi masih bisa membantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gini ya, doa itu kuasanya besar. Begini maksud saya, kalau kita ini orang yang dikasihi Tuhan mau berdoa ya toh, kita itu mendoakan orang-orang yang kita doakan itu nggak tahu kalau kita mendoakan mereka ya toh. Nah itu padahal nanti kalau Tuhan bekerja, mereka diselamatkan sama Tuhan, itu sebetulnya karena doa-doa kita. Tetapi kita nggak perlu secara daging. Yang penting kita sudah berdoa menuruti apa yang Roh Kudus mau. Jadilah biarlah Tuhan yang dipermuliakan, bukan kitanya yang mendoakan. Oh gara-gara kowe tak doake, bukan begitu. Semua itu penyelesaiannya Tuhan yang kerjakan. Berarti Tuhan itu yang membuat dia berubah itu Tuhan, bukan karena doa kita gitu loh. Doa kita pun itu sebenarnya karena Tuhan yang mendorong kita untuk kita berdoa gitu loh. Jadi kebaikan kita itu karena Tuhan. Kita bisa jadi baik. Tanpa Tuhan kita nggak bisa baik saudara. Kita tetap bawa nafsu, kedagingan, egois. Kepingin apa yang kita inginkan di dunia ini terpenuhi gitu loh. Itulah kelirunya kita. Jadi sombong gitu loh. Padahal Tuhan katakan kita itu sebetulnya dibentuk dari debu tanah. Sebelum roh Allah dihembuskan dalam hidup kita nggak bisa hidup saudara. Lah kalau dalam perjanjian baru kan dikatakan kalau kamu mau hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan itu harus menjadi pelaku firman gitu loh. Kamu taat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Nah kalau kamu bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu sudah ada Roh Kudus dalam dirimu. Kalau kamu mau penuh Roh Kudus, yaitu otoritaskan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan hawa nafsu, jangan dagingmu yang keluar. Gitu loh. Kadang kita merasa sombong, oh iku aku, padahal saya ngasih hikmat Tuhan. Gitu loh. Yang penting itu sebetulnya kita menerangkan ke orang-orang bahwa iki loh hikmat iki loh teko Tuhan. Berarti aku iso ngomong ini ku gara-gara Tuhan. Jadi lek kon cedak ambek Tuhan, sebetulnya kalau kamu deket sama Tuhan, hikmat itu akan ada dalam kehidupanmu juga gitu loh. Makanya kalau kamu tanya, sekarang kamu percaya ada surga dan neraka, ya tanya Tuhan sendiri aja lah. Kasarannya kalau saya, ya belajar mati dulu. Mati ya sekarang, kamu lah ngerti kok ono surga karo neraka gitu. Ya, tetapi saya nggak akan mau bicara sekeras itu ya. Lebih baik kalian datang aja kepada Tuhan, cobaan supaya kowe ngerti ana surga karo neraka gitu loh. Hidup setelah kematian ya. Nah, kalau mau ngrasake ya memang harus meninggal dulu saudara baru tahu. Tapi kalau pengertian Tuhan yang diberikan sama saya, orang itu akan kerasan kalau di tempat yang nyaman, penuh damai, penuh sukacita dan hanya memuji-muji Tuhan saja. Dan itu merasa nyaman, dia nggak akan kembali ke dunia. Masa ada orang mati yang balik ke dunia terus seneng hidup di dunia? Nggak ada. Pasti nanti paling hidup lagi, dikasih waktu berapa tahun gitu, mati lagi pasti. Dia balik ke surga lagi, sudah bosan nih dunia. Kalau orang mau kerasan di dunia, seharusnya umurnya itu sampai ya nggak terhingga gitu. Kayak kalau kita di surga nggak terbatas gitu loh. Makanya manusia itu sebetulnya akan dikembalikan ke Taman Eden seperti zamannya Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu zaman Nabi Adam dan Hawa itu kita akan dikembalikan ke sana asal kita enggak hidup dalam kedagingan, hidup dalam duniawi. Maksudnya hidup di dunia enggak apa-apa tapi jadi berkat, jadi saksi, bukan hatinya melekat pada dunia.
Ya, karena kita ini anak-anak kerajaan surga, bukan dari dunia ini. Ya, hidupmu bukan kamu lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kamu. Jikalau kamu milik Kristus, kamu sudah telah menyalibkan dagingmu. Kamu telah menyalibkan hawa nafsumu. Makanya Tuhan katakan di Matius pasal 7:21 ini, bukan orang yang berseru nama Tuhan yang masuk kerajaan dan melakukan mujizat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku firman. Nah, ini saudara, makanya saya katakan keadaan zaman ini, saat ini, tentang COVID, tentang masa-masa sukar itu bagi orang-orang yang hidup dalam daging. Hidup dalam daging, saudara. Tetapi kalau mereka hidupnya di dalam roh bersama Tuhan, dia tidak merasa itu kesukaran, itu biasalah, kecil lah itu ya. Kalau kita semua hidup di dalam Tuhan itu, pemikiran ya, roh kita dan perbuatan kita itu selalu akan menjadi bermanfaat. Bagaimana kalau kita di dalam dunia yang susah ini kita bermanfaat ya. Setelah kita bermanfaat itu jangan pamer-pamer, saudara. Ya, memberi berkat, memberi pertolongan ke orang itu jangan pamer-pamer, nggak perlu Tuhan. Kalau kamu pamer-pamer ya wes berkatnya itu tok, kamu dipuja orang, ya toh. Pahalanya di situ, saudara. Itu kalau di Islam seperti itu, pahalanya cuma di situ kalau kamu pamer-pamer. Tapi kalau kamu nggak pamer, ya dilono wong ya ben ta. Yang penting kan Tuhan tahu bahwa aku sudah membantu gitu loh. Buat apa kita pamer-pamer bantu, terus pamer-pamer no gitu ya. Itu sudah hadiahnya ya, pahalanya ya pada saat kamu dapat pujian itu oh apik iki dapat gini-gini. Kalau di dalam Tuhan itu, hidup di dalam roh itu tidak seperti itu Tuhan. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh. Itu yang satu tubuh aja gak boleh tahu gitu loh. Apalagi orang-orang yang di luar gak perlu tahu. Yang penting tahu perbuatan baik kita berkenan sama Tuhan Panda itu adalah Tuhan sendiri, ya toh. Nanti lama-lama orang-orang tahu juga kok. Ya toh, orang yang diberi itu nanti yang mengakui sendiri. Oh itu loh orangnya yang suka bantu itu ini. Tapi bukan kita yang mempromosikan, yang pamer gitu loh. Gak perlu gitu-gitu. Tapi sebetulnya itu gak perlu diucapkan. Makanya kalau persembahan barang itu lebih baik non-name ya. NN gitu aja, non-name. Gak usah pakai nama lah. Ngapain gitu loh. Wong itu urusannya dengan Tuhan kok. Ya toh, masalah itu nanti. Masalah kita melakukan firman Tuhan itu bukan biar dipandang manusia. Oh ini aku nyembang emas, oh ini aku nyembang opo, nggak perlu begitu ya. Makanya akhir-akhir zaman ini ya semakin susah. Karena apa? Kalau kamu hidup di dalam daging ya kamu mengalami kesusahan itu semua gitu loh. Tetapi kalau kamu ikut di dalam Tuhan ya aman-aman saja ya. Dia akan datang seperti pencuri. Kenapa? Kamu berjaga-jaga karena kamu hidupmu masih dalam daging gitu loh. Tetapi kalau hidupmu di dalam roh itu ya wes ngikutin Tuhan aja kemana. Tuh wes kok waya tak panggil bang balik ya balik. Sudah le belum waya balik ya terus dipakai Tuhan di dunia ini untuk memberitakan kasih Tuhan dan cinta Tuhan ini kepada semua orang gitu loh. Makanya ayo, bukan orang yang berseru nama Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu apa? Melakukan kehendak Allah itu apa? Yaitu menjadi pelaku firman dan bermanfaat bagi orang banyak dan tidak menyusahkan orang banyak. Ya toh? Banyak orang-orang sekarang di dunia ini hanya untuk kepentingan hawa nafsunya, untuk dirinya, tapi menyusahkan orang banyak. Ya toh? Dapat duit dari berbohong, dapat duit dari mencuri, dapat duit dari menyusahkan orang lain. Ya toh? Seperti sebetulnya ya, makanya kalau kamu itu kejar kebutuhan bukan keinginan, kamu butuh Tuhan enggak? Gitu tuh. Lain loh ya, keinginan itu semua yang kamu inginkan kepingin kamu dapatkan. Tetapi yang dibutuhkan itu sebetulnya cuma ini tok loh, enggak perlu macam-macam gitu loh. Punya istri satu ya sudah satu aja, butuhnya cuma satu. Istri itu ya sigarane nyowo ya satu tok gitu loh, nggak usah dua, nggak usah tiga, nggak usah empat, nggak usah lima gitu loh. Nah itu bukan kebutuhan itu, keinginan itu, keinginan hawa nafsu, semua itu dosa di mata Tuhan dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang benar itu ya sigarane nyowo siji, tulang rusuk manusia itu cuma satu. Lalu tulang rusuke kakean ono 5, ono wong wedok 6 dilebokno. Deleneng di ngono lho. Jodoh itu cuma siji rek, wasaku rek ngono lho. Secara firman Tuhan itu
Nabi Adam ya Siti Hawa tok gitu loh. Tulang rusuknya. Ya, makanya ini aku cerita tentang keadaan akhir zaman tuh seperti itu ya. Ya. Jadi wis ruwet akhir zaman itu ya. Semua serba duniawi tok, pokoknya yang dikejar duniawi. Tuhan itu alah nomor berapa lah Tuhan. Contohnya sederhana gini aja wis. Saya tanya kakak saudara-saudara seiman, gerejanya udah berapa tahun jadi gereja? Sudah berapa lama jadi hamba Tuhan? Ya toh? Sudah jadi pelayan Tuhan sudah berapa lama? Waktumu untuk Tuhan berapa? Coba saya tanya. Jawab masing-masing dalam hati saudara, datang kepada Tuhan, ya toh minta tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, minta ampunan Tuhan lagi. Ya, saya yakin dan percaya orang itu kalau udah hidupnya gelisah, banyak mengeluh, ya toh, banyak tidak bersyukurnya dan menghadapi segala sesuatu selalu emosional dan selalu menyalahkan orang lain, banyak mengatur orang lain. Aku sudah melakukan ini untuk kamu loh. Kamu itu harusnya begini, harusnya begini. Ya itu dilihat aja nanti. Orang-orang yang hidupnya seperti itu mereka tidak akan merasa nyaman dalam hidupnya dan tidak akan merasa kedamaian Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Mereka hidup dalam kedagingan. Mereka tidak dalam tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan itu, ya maulah percaya Tuhan, tetapi saya harus diberkati secara finansial. Nah, itu kebanyakan orang-orang seperti itu salahnya seperti itu. Padahal yang dibutuhkan manusia itu kenyamanan dan kedamaian di dalam hati gitu loh. Itu yang nggak dikejar malahan gitu loh. Apa yang diajarkan Tuhan malah nggak dikejar, ya toh malah ngejar sing nggarakno orang mangkel ae, dapat duit contohnya. Wah wis dijanjikno engko tak tuku Pak, ora sida dituku dadi anyel kowe. Ya gitu. Contohnya begitu. Ngejar ke dunia wis kayak gitu-gitu. Nanti yo tak bantu kowe, tak bantu. Kok tak apano tak ngene iki. Akhirnya gak sida dibantu, ora sida jengkel gitu lagi ya. Itulah. Tapi di dalam Tuhan itu ndak ada seperti itu. Kalau di dalam Tuhan itu rumusnya cuma satu, saudara. Ya, yang berkaitan dengan ayat tadi bukan orang yang berseru nama Tuhan. Bukan berarti orang yang segap ke gereja, orang yang sergap baca firman, tapi nggak mau menjadi pelaku firman seperti ahli Taurat, ya tetap nggak masuk kerajaan surga, saudara. Mereka tetap hidup di dalam daging. Jadi firman itu hanya untuk sebagai pengetahuan saja. Itu percuma, sia-sia di hadapan Tuhan ya. Oke, begini maksud Tuhan. Kalau kita mau setia sama Tuhan, ya toh, kita dalam tuntunan Tuhan, kita tidak ikut di dalam daging, saudara. Kita tidak akan katut dengan arus-arus dunia ini. Boleh dunia bergejolak seperti apa, aku tetap tenang, aku tetap damai, aku tetap merasakan kenikmatan bersama Tuhan. Seperti Nabi Nuh itu, dia nuruti aja. Dikatakan orang-orang, oh gendeng itu, bangun bateran yang dhuwur gunung, sak gedene ngono. Sopo sing ngate anu, lagian bangun perahu di atas gunung, kudune kan digunakan di atas laut toh. Perahu kok lah itu. Makanya kalau Tuhan yang nuntun itu ya, kita itu akan menikmati keindahannya bersama Tuhan. Yo kadang dipandang dunia goblok itu. Bangun perahu ning dhuwur gunung. Ya toh, bareng musibah terjadi, bencana terjadi, mereka baru sadar. Telat saudara. Sudah telat sampean ketinggalan kereta sudah gitu. Makanya lek nggak berjalan dalam Tuhan, ya saya anjurkan begini. Tiap orang-orang pribadi lepas pribadi harus datang ke Tuhan, karena mati tidak bisa goncengan. Mati kue tidak bisa masuk surga karena pendetamu sing pinter khotbah. Ya toh. Mati itu karena tanggung jawabmu sama Tuhan masing-masing. Nek sekarang kamu ndak mau melekat sama Tuhan, ndak mau baca firman, ndak mau melakukan firman, dan kamu tidak mau memuji menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, ya apa nasibmu leleh? Nasibmu bagaimana kalau seperti itu ya? Ayo tanggung jawabnya sama Tuhan itu satu-satu ya. Dibukakan kitab kehidupan mereka masing-masing ya. Ayo, kamu bisa berseru nama Tuhan Yesus, bisa melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Gak penting bagi Tuhan. Yang penting itu kamu jadi pelaku firman, tidak kedagingan, dan kamu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kamu baca ya di Roma pasal 8, rohmu itu loh nanti akan dituntun sama Roh Kudus untuk kamu bisa berdoa itu. Kamu kan alasan biasanya suruh berdoa, baca firman ngantuk ya toh.
suruh baca firman ngantuk, suruh berdoa nggak bisa alasannya. Tapi orang mau datang tok loh sama Tuhan, nanti Roh Kudus akan tuntun gitu loh. Yang penting saya ngomong ya, kamu mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, ya toh. Itu di Roma juga itu diceritakan bahwa tidak ada orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Makanya tidak banyak orang di seluruh dunia ini coba suruh ngomong Yesus adalah Tuhannya, nggak mau. Karena nggak ada Roh Kudus dalam hidup mereka, tidak ada Roh Allah dalam kehidupan mereka gitu loh. Susah untuk ngakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini saya berkata untuk orang-orang yang percaya Yesus ya, maaf ya, untuk orang-orang yang percaya Yesus. Untuk orang yang tidak percaya Yesus ya nggak apa-apa, itu terserah. Wong keimanan manusia itu nggak bisa dipaksakan gitu loh ya. Agama di dunia ini ada banyak ya, kepercayaan itu ada banyak. Jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk datang kepada Tuhan Yesus, itu nggak bisa. Yang bisa itu adalah Tuhan sendiri pada saat Tuhan Yesus memilih mereka menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya. Dan kita jangan sok pinter, jangan kita merasa bahwa sok hebat, akhirnya kita menginjil kemana-mana dengan pakai kemampuan hawa nafsu daging kita. Tidak berdasarkan hikmat Tuhan, itu akan jadi kacau balau dan tidak benar ya. Makanya kalau kamu berjalan di dalam Tuhan, nanti akan dituntun Tuhan. Siapa yang harus kamu injili, siapa yang kamu harus kenalkan dengan Tuhan, itu Tuhan sendiri yang memilih umatnya. Bukan karena keinginan daging kita. Nah, itulah tuntunan Tuhan. Makanya nggak bisa terus akhirnya, wah ini berarti secara dunia ilmu marketing ini harus disebarluaskan, harus dibeginikan. Jangan gegabah saudara yang dikasihi Tuhan. Itu bisa jadi nggak benar karena keinginan dagingmu, hawa nafsumu, ya toh. Yang dikobarkan itu biarlah rohmu menyala-nyala, kata Tuhan, bukan dagingmu yang menyala-nyala, rohmu yang menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ngerti enggak hidup dalam roh? Roh itu apa sih? Allah itu roh, Allah itu firman, Allah itu telah menjadi manusia. Yaitu kamu jalan dalam firman itu, kamu jalan dalam roh. Makanya jadikanlah firman itu sebagai rema dalam hidupmu, supaya kamu hidup di dalam roh, tidak di dalam daging. Jikalau engkau hidup di dalam roh, berarti dagingmu itu sudah disalibkan. Lah kedagingan itu apa? Hawa nafsu yang ada di sekarang di dunia ini, zaman akhir zaman ini saudara. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, ya toh, peperangan, bencana alam dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Semuanya itu ditawarkan iblis, ditawarkan setan, supaya kita menjadi anak buahnya. Pada saat mereka mati, kita mati semua menjadi pengikut-pengikut mereka gitu loh. Ya, setan itu kan terjadi akibat malaikat Tuhan yang memberontak kepingin menjadi seperti Tuhan gitu loh. Makanya hati-hati, sekarang itu pengajaran-pengajaran di dunia itu banyak hamba-hamba Tuhan yang palsu, banyak nabi-nabi yang palsu pakai nama Yesus, bisa menyembuhkan dalam nama Yesus ya, tetapi mereka sendiri tidak masuk dalam kerajaan surga seperti Matius 7 ayat 21 tadi. Bukan orang yang berseru nama Tuhan dan melakukan mukjizat demi nama Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan buahnya, kasihmu mana? Buah kasihmu. Itu yang ditanyakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita untuk menjadi pelaku firman. Ya, ayo saudara, jangan gentar, jangan khawatir. Ini Tuhan sudah ingatkan di sesi ke-7 ini, bukan orang yang berseru nama Tuhan Yesus dan melakukan mukjizat demi nama Tuhan Yesus, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Bisa saja mereka menjadi nabi-nabi palsu seperti itu, pakai nama Yesus, ya toh. Dan mukjizatnya terjadi, saudara. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dihidupkan kembali, bisa seperti itu. Tapi mereka sebetulnya tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, ayo datang kepada Tuhan seperti yang
di seri ke-6, yaitu supaya kamu ada pengampunan, keselamatan, pemulihan, penyertaan, dan pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Karena segala perkara dapat ditanggung hanya di dalam Tuhan. Tuhan yang dapat menyelesaikan segala perkara, ya, yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, season ke-7 ini bukan kamu itu sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan melakukan mujizat dan memberitakan firman dengan luar biasa, tapi kamu bukan menuruti kehendak Bapa, tapi kamu menuruti kedaginganmu. Yang kamu oyak dunianya. Jadi hamba Tuhan lek ora sugih ora gelem. Jadi hamba Tuhan lek tidak dihormati tidak mau. Jadi hamba Tuhan lek enggak memerintah orang enggak mau. Orang lain ngingetke, Pak ketok ono sing salah lho. Oh gak iso, aku lebih ngerti. Tuhan sing lebih ngandani aku. Nah, itu sebetulnya kedagingan semua, Saudara. Itu sudah saya bahas di seri-seri khotbah yang ke berapa ya kemarin ya, hidup dalam roh dan daging. Oh, kelima ya. Oh, yang kelima itu ya, hidup dalam roh atau daging ya. Itu di sesi ketiga juga saya singgung juga itu ya. Jadi nek kita hidup dalam Tuhan itu, waduh, pokoknya saya nggak bisa ngomong. Lebih baik sampean ngalami sendiri aja seperti saya ya. Oke, sudah begitu aja. Ini firman Tuhan saya tutup supaya sampean kalau gini, presentasenya gini, kalau gelisah, bingung, urip iku ya apa sih carane ngene-ngene, berarti sampean hidup dalam daging seperti itu. Tetapi kalau hidup dalam Tuhan ya berarti nyaman kayak saya gini nih, ada damai sejahtera, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada sukacita. Ono iku lho gur bersukacita, bersyukur dan berdoa, seneng maca firman ya toh, seneng melakukan firman, seneng cerita-cerita tentang Tuhan, ngelingke wong ayo balik ning Tuhan meneh ning Gusti ya, supaya dalanmu iki lek mati penak gitu ya balik. Karena semua manusia itu pasti mati loh. Ya, jangan anggap kamu itu akan hidup sepanjang abad gitu ya. Dan manusia mati itu tidak dilihat dari umurnya masih muda, masih bayi, udah tua dan sebagainya, sakit, sembuh, sehat, pinter, nggak kaya, nggak bisa, Saudara. Mati itu urusannya Tuhan, waktunya Tuhan. Makanya coba, lek kamu sudah dengar firman ini, ayo setia ambek Tuhan, melangkau bersama Tuhan supaya dalanmu penak ya toh. Kamu nanti akan menikmati lah ya toh. Lek kamu ngikuti Tuhan itu, melu Tuhan Yesus itu sebagai jurumudimu ya toh. Kemanapun kamu dibawa kamu ngerti, masuk jurang ya ngerti masuk jurang, masuk di mana ngerti. Tetapi nek kamu nggak mau ikut Tuhan Yesus ya kamu nggak ngerti kapan dunia ini akan berakhir, kenapa diciptakan ketakutan seperti ini, kamu nggak akan tahu gitu loh. Kamu nggak akan menikmati. Yang kamu kejar ya dunia tok, kesuksesan duniawi. Buat apa? Nggak penting. Manusia itu punya pengharapan dan tujuan akhir setelah dia meninggal, itu yang harus kita kejar ya. Nanti ngikuti kok, yang dunia-duniawi itu ngikuti, dicukupkan sama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak juga nantinya. Ya, ayo jangan khawatir. Jadi ini diingatkan Tuhan pada sesi ke-7 ini bahwa bukan orang yang berseru dan melakukan mujizat demi nama Tuhan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk dalam kerajaan surga. Ya. Melakukan kehendak Bapa masuk dalam kerajaan surga itu tidak berjalan dalam kedagingan ya. Ikut Tuhan benar-benar, menjadi pelaku firman benar-benar setia, taat dan tekun ya toh. Wis toh nggak ngalami masa kesukaran gini ini kecil baginya. Karena itu Tuhan sudah menunjukkan, sudah menjadi teladan bagi kita gitu loh. Ya. Kalau mau ikut dalam Tuhan, aturan Tuhan, ikutilah teladan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ora pernah sugih, Saudara. Ora pernah punya gedung mewah, tetapi yang dilayani Tuhan Yesus itu yang yang menjadi berkat, mereka menjadi kaya, mereka jadi bermanfaat bagi sesamanya. Itu orang-orang yang dilayani Tuhan, ya. Makanya hamba-hamba Tuhan ojo gila harta, ya.
Jadilah teladan seperti Tuhan Yesus, ya toh. Supaya kita itu selalu ingat bahwa dunia itu, hawa nafsumu itu, dagingmu itu yang membuat kamu hidupmu mati, di dalam rohmu mati, jadi zombie. Ya, hati-hati ya. Makanya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, ayo semuanya jangan jadi zombie-zombie yang hidup yang menyusahkan orang lain ya, supaya kamu bermanfaat aja di dalam hidupmu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Biarlah nama Allah Bapa yang dimuliakan melalui pertolongan Roh Kudus dan di dalam nama Yesus ya. Penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa di hadapan Tuhan. Salam sejahtera, salam luar biasa. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati untuk menjadi rema-rema Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau luar biasa dan kami serahkan semua firman-Mu dan pengertian hikmat-Mu ini mengalir atas anak-anak-Mu yang percaya Engkau, yang sudah Engkau pilih, dan biarlah mereka menjadi rema-rema yang hidup bagi dunia ini dan menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Haleluya, amin.